much faster, much higher up in the sky as well. And since our last Congress at the home of the Asian football, it gives me a great pleasure to welcome all of you back to Kuala Lumpur. And let me begin. This is a clear and present danger to Israel's very survival. Asap mengepul di langit Timur Tengah, sirine meraung-raung dan warga sipil berlarian menyelamatkan diri. Serangan kembali terjadi dan kali ini lebih brutal dari sebelumnya. Israel merengek bantuan, tapi Amerika Serikat justru diam membisu. Dunia menyaksikan saat konflik Timur Tengah kembali membara tanpa ampun. Tapi di balik perang dan politik global ada satu hal yang terdampak tanpa disadari, sepak bola. Konflik ini bukan hanya soal senjata, ini soal stabilitas kawasan. Situasi panas Timur Tengah ini akankah buat Arab Saudi dan Qatar batal jadi tuan rumah round 4? Pasalnya, kedua negara ini berada di kawasan yang sama di Timur Tengah. Seperti diketahui, pada Kamis 12 Juni 2025, pasukan udara Israel menyerang sejumlah titik di Iran. Dikutip dari sejumlah sumber, suara ledakan terdengar di ibu kota Iran, Teheran. Serangan Israel kepada Iran ini memicu ketegangan di kawasan Timur Tengah yang memang dikenal tak stabil. Pihak Iran menegaskan akan membalas serangan dari Israel ini. Sementara itu, Ketua Otoritas Pertahanan Israel, Israel Katz, telah mengumumkan keadaan darurat nasional terkait serangan yang dilakukan mereka terhadap Iran. Tentunya, hal ini menjadi perhatian besar bagi AFC jika tetap menyelenggarakan babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 di wilayah yang saat ini dilanda ketegangan militer. Dan jika tetap bersikeras menggelar pertandingan di Arab Saudi dan Qatar, dua negara yang posisinya kini semakin rawan secara geopolitik. Tapi bukan hanya di lapangan hijau dampaknya terasa, di balik layar diplomasi, Iran terus melaju dengan ambisi nuklirnya. Dunia bertanya-tanya apakah ini awal dari Perang Dunia Ketiga. Dalam pernyataan resminya pada Jumat 13 Juni 2025, pemerintah Israel menyebut operasi bertajuk Rising Lion itu bertujuan untuk menghentikan upaya Iran mengembangkan senjata nuklir. Kondisi saat ini menunjukkan Iran mengoperasikan lebih dari 80 rangkaian sentrifugal aktif di dua lokasi utama Natanz dan Fordow. Dan yang membuat dunia makin khawatir, Iran juga pernah terbukti membangun situs nuklir secara rahasia. Fasilitas Fordow sendiri baru diungkap ke publik pada 2009 setelah dibangun diam-diam. Saat ini, dengan model IR-2M dan IR-6, Iran bisa mendirikan situs rahasia berukuran hanya separuh lapangan. Hoki untuk memproduksi bahan senjata. Situs sekecil itu tentu jauh lebih sulit dideteksi oleh satelit maupun pengawas internasional. Sementara itu, dalam lanskap global berdasarkan data per Januari 2024, terdapat 12.121 hulu ledak nuklir yang tersebar di berbagai negara di dunia. Jumlah ini menunjukkan bahwa meskipun ada upaya-upaya untuk mengurangi senjata nuklir, kapasitas penghancuran yang mengerikan ini tetap signifikan dan bisa menjadi alat strategis di tengah ketegangan politik internasional. Rusia dan Amerika Serikat memimpin dengan penguasaan lebih dari 87% persenjataan nuklir dunia. Masing-masing memiliki 5.580 dan 5.044. Namun, di luar dua negara besar tersebut, kekuatan nuklir lainnya termasuk Israel memainkan peran penting dalam menjaga atau justru mengancam stabilitas kawasan. Khusus untuk Israel, negara ini diperkirakan memiliki 90 hulu ledak nuklir, meskipun belum pernah secara resmi mengakui keberadaan arsenal tersebut. Kepemilikan senjata nuklir oleh Israel selalu menjadi isu sensitif, terutama di kawasan Timur Tengah yang penuh dengan dinamika konflik dan rivalitas antar negara. Seperti diketahui, Iran meski tidak secara langsung memiliki senjata nuklir, telah lama dicurigai berusaha untuk mengembangkan program nuklirnya yang ditentang keras oleh Israel. Ketegangan antara kedua negara pun terus meningkat, hingga akhirnya memuncak pada pembalasan Iran terhadap serangan Israel yang dilakukan tanpa ampun. Konflik di Timur Tengah meletus Jumat 13 Juni 2025 pagi waktu setempat. Diawali oleh serangan besar-besaran Israel yang membom fasilitas nuklir Iran yang menyebabkan jenderal dan ilmuwan Iran tewas. Tidak terima, Iran pun melancarkan serangan balasan terhadap Israel. Iran segera membalas dengan meluncurkan sekitar 100 drone bersenjata ke wilayah Israel. Juru bicara militer Israel Brigadir Jenderal Avi Defrin mengonfirmasi bahwa sistem pertahanan udara mereka kini dalam kondisi siaga penuh untuk mencegat serangan tersebut. Iran pun mengumumkan duka mendalam, Komandan Garda Revolusi Hossein Salami tewas dalam serangan yang menghantam markas utama mereka di Teheran. Ledakan juga dilaporkan menewaskan sejumlah anak-anak di kawasan permukiman ibu kota.
Pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, mengutuk keras serangan Israel, menyebutnya sebagai kejahatan berdarah yang keji, dan memperingatkan bahwa Israel akan menelan takdir pahit akibat ulahnya sendiri. Terkait kembali tingginya tensi di Timur Tengah, Israel telah menyatakan status darurat nasional sebagai langkah antisipasi terhadap kemungkinan serangan balasan yang lebih luas. Jet-jet tempur masih berpatroli di udara, sementara warga di berbagai wilayah diperintahkan untuk bersiaga. Ketegangan nuklir dan kekuatan militer kini bertabrakan di panggung global. Dunia menahan napas menanti apakah konflik ini akan berambat menjadi perang habis-habisan antara dua kekuatan paling berbahaya di Timur Tengah. Ya, sudah bukan rahasia lagi memang kalau Timur Tengah menjadi salah satu kawasan yang identik dengan wilayah konflik. Terbukti juga dengan banyaknya konflik Timur Tengah lain yang terjadi seperti perang Palestina-Israel, perang salib, dan lain sebagainya. Tapi pertanyaannya, dari mana semua konflik Timur Tengah ini bermula? Berbagai faktor penyebab konflik di Timur Tengah secara umum terbagi dalam 3 hal. Ketiga hal tersebut meliputi masalah intervensi asing, ekonomi, dan alasan ideologi. Ideologi yang dimaksud dalam hal ini yaitu Yahudi, Syiah, dan Sunni. Masalah ekonomi dipicu oleh keberadaan minyak karena memberikan guncangan terhadap perekonomian global. Guncangan ini dapat dilihat pada kondisi dalam pasar modal dengan perdagangan saham yang mengalami naik turun dalam seluruh bursa dunia. Faktor penyebab konflik Timur Tengah selanjutnya adalah intervensi asing. Ada sejumlah negara yang memiliki kepentingan tertentu di wilayah Timur Tengah, seperti Amerika Serikat yang mempengaruhi negara berkonflik untuk mendapatkan keuntungan berupa minyak bumi. Sementara itu, sebagai negara Muslim terbesar, Indonesia turut berperan dalam menyelesaikan berbagai konflik di Timur Tengah. Peran Indonesia sangat dihargai dan tidak memberikan dampak kerugian untuk kepentingan nasional. Di antaranya, pertama, peran Indonesia dalam perdamaian Timur Tengah diwujudkan dengan berpartisipasi dan kontribusi aktif dalam misi PBB. Partisipasi ini menjadi indikator penting dan konkret untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional. Kedua, Indonesia turut bergabung dengan OKI, Organisasi Kerjasama Islam, untuk mendukung Palestina dalam mendapatkan status negara merdeka. Ketiga, memberikan bantuan kemanusiaan, termasuk obat-obatan, bantuan pangan, dan peralatan medis. Bantuan ini penting untuk meringankan penderitaan rakyat akibat blokade yang terjadi di wilayah tersebut. Keempat, memberikan bantuan berupa dana, seperti 20 miliar untuk pembangunan cardiac center yang ada di Rumah Sakit Ashifa Gaza. Dan yang kelima, peran Indonesia yang paling berpengaruh yaitu saat mengirim pasukan kontingen Garuda di Sudan Selatan, Darfur, hingga Lebanon.